warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Dr. Eka Prasetyawan, spesialis anestesi, akan memberikan suatu materi persiapan untuk melakukan intubasi. Sebagai pengantar pada materi kali ini, maka saya akan menyampaikan dulu satu hal penting, yaitu tentang indikasi intubasi. Dalam situasi pemeriksaan atau anestesi, intubasi diperlukan pada saat kita akan melakukan anestesi pada pasien dengan resiko tinggi terjadi aspirasi. Apa itu aspirasi? Aspirasi adalah masuknya sesuatu cairan ke dalam ruang paru atau dalam rongga paru, biasanya bersumber dari cairan lambung, dan itu sangat berbahaya sehingga pada operasi-operasi di mana kita membutuhkan patensi RW yang bagus, kemudian relaksasi yang baik, maka kita perlu untuk melakukan intubasi atau pemasangan ETT, endotracheal tube. Oke, untuk persiapan alat pada pagi hari ini kita fokus pada persiapan alat. Yang perlu kita siapkan adalah kita singkat dengan statics. Ya. Apa itu statics? Saya mulai dari S. S-nya adalah scope. Scope terdiri dari dua. Yang pertama adalah stetoskop. Kemudian yang kedua adalah ini. Ini adalah laryngoscope. Ya. Laryngoscope ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah handle atau pegangannya, yang ini. Kemudian yang kedua adalah blade. Dan untuk laryngoscope yang saya pegang ini jenisnya adalah Macintosh, ya, dimana Macintosh ini mempunyai blade dengan bentuk lengkung seperti ini. Dan nanti ketika kita memasukkan ke dalam tabung oris, maka ujung dari blade ini kita posisikan atau kita letakkan pada valikula, ya. Oke, itu yang pertama tentang scope. Yang kedua adalah T. T adalah tube. Nah, ini atau endotracheal tube. Pada setting pasien yang akan dikerjakan intubasi, maka kita menyiapkan 3 ukuran ETT. Ya, umumnya orang Indonesia, wanita, dewasa, kita memakai ukuran nomor 7. Ya, di sini ada tulisannya inner diameter 7,0, ya. Inner diameter 7,0. Kemudian pada umumnya orang dewasa pria memakai ukuran 7,5, ya, sesuai dengan nomor cantum di sini, ya. Lalu kita tetap harus menyiapkan satu ukuran di bawah dan satu ukuran di atas. Semisal wanita kita menyiapkan nomor 7, maka kita juga harus menyiapkan nomor 6,5 paling tidak. Sebagai antisipasi, bila nomor 7 terlalu besar, maka kita langsung bisa memakai yang nomor 6,5. Itu adalah yang kedua tentang tube. Kemudian yang ketiga A. A di sini adalah airway device. Yang kita siapkan adalah oropharynx airway, ya. Ini sesuai dengan ukuran, dan juga LMA. LMA adalah laryngeal mask airway. Ini perlu di saat kita dalam situasi pasien sudah dilakukan anestesi, kemudian terjadi obstruksi, maka kita memerlukan alat untuk membebaskan jalan nafas. Di antaranya adalah hemodiafragma. Lalu yang berikutnya adalah T, tape atau fiksasi. Gunanya adalah untuk melakukan fiksasi pada ETT yang sudah kita pasang supaya tidak bergeser posisinya sesuai dengan kedalaman yang sudah kita ukur, ya. Jadi pada saat kita memasukkan ke dalam endotracheal, maka posisi balon di sini harus di bawah dari glotis. Jadi di sini ada 2 garis, ya, ada 2 garis hitam. Maka posisi glotis adalah kita tempatkan di tengah-tengah di antara 2 garis hitam ini supaya tidak terlalu dalam sehingga masuk ke endobronchial. Lalu yang berikutnya adalah I. I adalah introducer, ya. Introducer ini sering juga disebut dengan styler. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membantu mengarahkan endotracheal tube
supaya kita bisa memasukkan ke dalam trachea, ya. Jadi seperti ini. Ingat, ujungnya dari stylet atau introducer ini tidak boleh melebihi dari ujung ETT, sebab hal tersebut akan resiko menimbulkan trauma pada mukosa jalan nafas, ya. Jadi posisinya tetap harus di dalam dari lumen ETT ini. Kemudian yang terakhir adalah T, konektor, ya. Konektor ini menghubungkan antara ETT ini, ya, dengan breathing circuit, ya. Nanti kita akan sambung ke breathing circuit, atau sebelum di breathing circuit, kalau di IGD biasanya kita bisa disambung dengan Jackson Bridge. Dan tidak kalah pentingnya adalah yang terakhir S, itu suction, ya. Suction ini berguna untuk bila mana ketika kita lakukan anestesi, pasien mengalami suatu produksi saliva yang berlebihan, sehingga ketika kita khawatir terjadi aspirasi atau mungkin tiba-tiba pasien muntah di luar keinginan kita, maka kita segera bisa membebaskan jalan nafas dengan menggunakan suction ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan hari ini berkaitan dengan persiapan alat untuk kita melakukan intubasi. Setelah ini, bila mana ada pertanyaan, kami persilakan untuk disampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.